Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Anak diriku sekalian pakai A kelas 6. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas proses pembelajaran kita di PKBM Rahmatul Ihsan ini. Hari ini hari Ahad tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan pada tanggal 6 Oktober 2024 Masehi. Proses pembelajaran kita pada hari ini tentang Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia. Ya. Siapakah idolamu? Seorang idola harus memiliki sikap perilaku yang baik karena ia menjadi panutan bagi orang yang mengaguminya. Sebagai anak Islam, kita harus mengidolakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam diri beliau terdapat keteladanan yang nyata dan dapat kita ikuti dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, liman kana yardullah wal yaumil akhir, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses pembelajaran ini, anak didikku sekalian harus meyakini kebenaran bagaimana kita menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladan Rasulullah SAW. Perhatikan baik-baik karena di akhir proses pembelajaran ini nanti Bapak akan memberikan tugas, nanti kemudian dikirim ke WA Bapak atau di Yayasan Rahmatul Ihsan ya, kepada Umi. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, beliau paling baik budi pekertinya. Nabi kita memiliki sifat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena kejujuran beliaulah mendapat gelar dengan Al-Amin. Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat jujur sejak kecil. Saat dewasa beliau dikenal dengan sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Kita harus meneladani sifat jujur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bizidqi fa inna zidqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Artinya, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya menunjukkan perilaku jujur. Berikut ini merupakan cara menunjukkan perilaku jujur. Pertama, jujur kepada Allah. Arif sedang berpuasa Ramadan. Contohnya, meskipun haus dan lapar, dia tidak akan makan dan minum. Arif baru mau makan atau minum setelah tiba waktunya berbuka puasa. Ini suatu kejujuran. Yang kedua, jujur terhadap diri sendiri. Ali murid yang rajin dan sopan. Ia ingin menjadi orang yang pandai. Ali berjanji pada diri sendiri untuk giat belajar setiap saat. Tidak malas. Tugas-tugas guru dikerjakan. Tak ada patuh kepada orang tua. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, jujur kepada orang tua. Contoh si Nisa disuruh belanja oleh ibunya.
ia segera berangkat ke warung. Nisa tidak mampir kemana-mana. Selesai berbelanja, ia segera pulang. Barang dibelanjakannya itu uang dikembalikannya, diserahkan kepada orang tuanya. Kemudian terakhir jujur kepada guru. Pukul 7 bel berbunyi. Anak-anak berbaris di depan pintu kelas. Ibu guru, bapak guru memeriksa satu persatu. Ternyata masih kurang satu anak. Ya. Ya, maaf ini karena ada suara daripada motor. Lanjut kembali. Bapak ulang, pukul 7 bel berbunyi. Anak-anak berbaris di depan pintu kelas. Ibu guru atau bapak guru memeriksa satu persatu. Ternyata masih kurang satu anak. Dika datang terlambat. Mengapa Dika terlambat? Tanya guru. Ya bu, Dika bangun kesiangan. Tadi malam tidur terlalu malam. Lain kali tidak akan saya ulangi lagi. Selanjutnya keuntungan kita bersikap jujur. Perhatikan betul-betul. Ada beberapa banyak keuntungan dari bersikap jujur. Oleh sebab itu kita harus menerapkan perilaku jujur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang jujur disayang oleh Allah, disenangi orang tua dan guru, serta memiliki banyak teman. Ya, jujur akan membawa kebaikan. Berbeda orang yang bohong. Ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, katakan yang benar walau itu pahit. Al-haq walau kana murra. Apa makna hadis ini? Adalah bagaimana kita selalu jujur menyampaikan kebenaran itu. Mungkin ada teman kita ya yang biasanya pajak temannya ya, minta uangnya, takut melapor sama guru. Nah, tapi orang yang benar-benar jujur ya akan menyampaikan kebenaran. Sehingga orang yang berbuat salah itu nanti bisa dibenahi oleh gurunya, oleh orang tuanya. Ini yang kemarin-kemarin juga terjadi ya di sekolah bapak. Ketika anak yang sarung pala-pala, daripada temannya dipanggil orang tuanya. Orang tuanya jelas marah yang dipajak-pajak. Akhirnya dalam yang tadinya kelas 6E, orang tuanya tidak mau sama dia daripada Nabi. Dia pindah ke 6B. Ini salah satu karena menyampaikan kebenaran itu. Walaupun itu pahit. Ya. Nah, mungkin demikianlah anak didikku sekalian semuanya. Kesimpulannya adalah Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan bagi umat Islam. Nabi Muhammad selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Kemudian jujur harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain. Keuntungan jujur adalah kita bagaimana kepada diri kita sendiri supaya jauh daripada sifat kebohongan. Ya, mungkin demikianlah anak didikku sekalian paket kelas 6 dalam proses pembelajaran pada hari ini. Catat betul-betul. Setelah nanti selesai kemudian kirim ke WA Bapak atau ke yayasan. Soal yang pertama, apa arti julukan Nabi Muhammad Al-Amin? Yang kedua, apa arti jujur? Yang ketiga, mengapa tidak boleh berkata bohong? Yang keempat, sebutkan manfaat bersifat jujur. Dan hal yang kelima, yang terakhir, sebutkan contoh berlaku jujur kepada teman. Ya, selamat mengerjakan, semoga sukses ya. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita sambung. Mohon maaf kalau ada kehilapan, kesalahan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum